Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ki Jodrono Channel. Pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, kali ini saya akan mereview tentang jalur Pacitan Ponorogo. Saya awali dari keluar kota Pacitan, kota 1001 buah. Ya, jalur Pacitan Ponorogo yang nanti kita akan lanjut tidak sampai di Ponorogonya, tapi memang kami nanti tujuan akhirnya adalah menuju ke Kecamatan Bandar yang melalui jalur Pacitan Ponorogo, yakni nanti mulai dari Pacitan, Arjosari, ya, Tegalombo, Gemah, ya, dan seterusnya. Baik, ini kita baru melalui jalan di tepian Sungai Grindulu. Ya, ini Sungai Grindulu salah satu sungai terpanjang dan terbesar di Kabupaten Pacitan, yang beberapa tahun yang lalu sempat meluap dan menimbulkan banjir yang cukup parah terutama di Kecamatan Kota ya. Pada saat itu sampai juga ada korban jiwa. Ya, mudah-mudahan kejadian seperti itu tidak terjadi lagi dan Pacitan tetap ayem tentrem. Adem ayem tentrem itu salah satu jargonnya dari Bapak Bupati ya, yang akhirnya sudah mendarah daging di Pacitan. Ya, ini masih kita berada di jalur Pacitan Ponorogo terus dan mau memasuki Arjosari ya. Tadi dari kota Pacitan kita mengarah ke utara melalui jalur Pacitan Ponorogo dan ini sudah memasuki Kecamatan Arjosari. Ya, ini sebentar lagi ada belok kanan itu kalau lurus itu menuju ke Pondok At-Tarmasyi ya, pondok yang sangat terkenal di Indonesia khususnya, bahkan di mancanegara, karena Pondok At-Tarmasyi ini salah satu pondok yang alumninya memang sangat luar biasa, baik di jajaran pemerintah Indonesia maupun dalam mengembangkan pondok-pondok pesantren yang berada di Indonesia. Baik, setelah kita dari kota Kecamatan Arjosari, kita mengadakan perjalanan lanjut dan ini sudah akan memasuki wilayah Kebon Dalem. Ya, ini adalah wilayah Kebon Dalem dan ini adalah Pasar Bondalem. Nah, yang dulu ini juga sempat kebanjiran karena memang daerahnya cukup rendah dan oleh pemerintah ini jalannya sudah cukup dinaikkan. Namun demikian karena memang lokasinya sangat berdekatan sekali dengan Sungai Grindulu, maka ya tentunya warga masyarakat Bondalem tetap harus waspada. Baik, ini tadi baru saja lewat jalur yang Grenjeng ya. Grenjeng itu salah satu jalur pintas ketika mau ke Bandar sebenarnya. Tapi karena jalurnya cukup ekstrim, ini saya tidak melalui jalur Grenjeng, kita pakai jalur yang Pacitan Ponorogo. Nah, ini kita sudah masuk di wilayah Tegalombo ya. Ini mau masuk wilayah Ngreco. Jadi nanti dari Bondalem tadi lanjut, kemudian ada Kedung Bendo. Nah, setelah itu kita masuk di daerah yang namanya Ngreco. Ya, Ngreco ini nanti setelah ini kita langsung bisa menuju ke Kecamatan Tegalombo. Oke, kita nikmati pemandangan alamnya yang sangat menghijau ya di tepi Sungai Grindulu. Ini Sungai Grindulu bagian atas, jadi sudah tidak terlalu lebar. Tapi tadi kalau ketika masih di wilayah kota sampai di Arjosari itu sungainya masih lebar ya. Jadi kalau ini sudah mulai tidak lebar tapi dalam.
dan bisa kita lihat tadi batu-batunya. Ya, kita lanjut perjalanan dan bisa kita lihat ya pemandangannya sangat bagus ya, sangat menyenangkan. Sehingga dalam perjalanan ini kalau misalkan pas cuaca cerah, kita bisa menikmati pemandangan dengan sangat ya senang lah gitu. Sehingga perjalanan tidak terasa lama karena jalannya ini cukup berkelok-kelok ya. Jalan Pacitan Ponorogo ini cukup berkelok-kelok dan kita tetap harus hati-hati karena di sampingnya itu ada Sungai Grindulu. Nah, ini kita sudah masuk kawasan Tegalombo. Biasanya orang juga beristirahat di sini karena ada masjid dan juga ada rest area ngopi-ngopi dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Ini kita akan masuki Pasar Tegalombo. Nah, ini Pasar Tegalombo. Ini yang baru saja kelewat adalah Puskesmas Tegalombo, dan ini kita akan masuki Pasar Tegalombo pada hari-hari tertentu. Jalan ini penuh sesak karena ini termasuk pasar tumpah yang ada di Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Sehingga kalau pas hari-hari tertentu, hari pasaran istilahnya, kita lewat daerah sini harus hati-hati ya, karena memang jalannya sangat padat. Oke, ini kita sudah memasuki wilayah ibu kota Kecamatan Tegalombo. Ya, ini wilayah ibu kota Kecamatan Tegalombo ini. Ya, nah ini di samping kiri itu adalah kantor desa dan sekalian kantor Kecamatan Tegalombo, dan di samping kanan ini adalah Masjid Baitus Somad yang beberapa waktu lalu sudah saya review ya tentang keistimewaan dan luar biasanya manajemen dari Masjid Baitus Somad. Nah, sekarang kita akan lanjut perjalanan menuju Ngemaharjo. Ya, dari Tegalombo ini menuju Ngemaharjo melalui Pucang Ombo. Nah, ini adalah wilayah Pucang Ombo. Nggak tahu kok namanya Pucang Ombo, apakah dulu ada sebuah daerah yang penuh dengan pucang ya gitu ya. Wilayah yang luas kemudian penuh dengan pucang sehingga dinamakan Pucang Ombo. Nah, ini kita akan naik di tanjakan yang cukup tinggi yang pada era-era zaman dulu ketika jalurnya masih sempit. Tanjakan ini cukup terkenal, kalau nggak salah namanya tanjakan Selumpring ya. Ini adalah tanjakan yang paling tinggi di jalur Pacitan Ponorogo sebelum kita masuk di Gemah ya. Biasanya kalau kendaraan, kalau dulu itu sering di sini ini tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan karena jalurnya waktu itu masih sempit dan tanjakannya masih tinggi. Nah, kalau sekarang sudah sudah banyak yang dikepras sehingga tanjakannya sudah tidak terlalu tinggi lagi dan jalurnya cukup lebar. Nah, ini dia. Ini dulu adalah tanjakan yang paling tinggi dulu di jalur Pacitan Ponorogo sebelum memasuki Ngemaharjo. Nah, ini dia. Perjalanan pagi ini alhamdulillah cuaca cerah, dan ini tanjakan terakhir ya, tanjakan terakhir sebelum kita masuk Ngemaharjo. Nah, ini dia. Biasanya di sini juga kalau yang tidak hafal medan banyak kendaraan yang tidak siap kadang-kadang. Nah, ini informasi saja supaya nanti bagi pemirsa yang kebetulan dari luar kota ya untuk berhati-hati dan selalu siap menghadapi medan yang jalur Pacitan Ponorogo. Ya, ini kita sudah memasuki wilayah Ngemaharjo ya. Ya, wilayah Ngemaharjo ini salah satu daerah yang mana merupakan puncaknya jalur ya Pacitan Ponorogo. Jadi kalau sudah sampai Gemah ini kemudian nanti kita akan turun. Jadi setelah sampai di puncak ini di daerah Ngemaharjo ini, kemudian kita nanti akan jalurnya turun menuju ke Ponorogo. Iya,
Ini dia Gemah Harjo. Baik, kita ambil jalur menyimpang dari jalur Pacitan Ponorogo. Ini adalah jalur menuju ke Desa Taunan, Desa Ploso, dan Desa Watu Patok, Kecamatan Bandar. Ya, jadi ini dari Kecamatan Tegalombo kita ini menuju ke Bandar ya, ke Bandar. Salah satu wilayah yang lokasinya paling utara dan paling jauh dari ibu kota kecamatan. Oke. Ya, ini wah, tapi pemandangannya memang luar biasa. Jalan-jalannya kanan kirinya menghijau ya. Jadi kami juga sangat senang melihat kondisi alamnya yang indah menawan menurut saya. Sehingga ini salah satu jalur yang bagus jika kita senang touring ya, senang berpetualang ya. Nah, ini jalan-jalannya memang dalam situasi atau kondisi pedesaan ya, karena ini memang kita masuk jalur pedesaan yang berada di wilayah Kecamatan Bandar. Ini jalurnya seperti ini, situasinya situasi pedesaan, banyak bambu-bambu ya. Ya, pokoknya asik lah jika kita bisa melewati jalur ini. Tapi tetap harus hati-hati karena memang jalurnya sangat sempit ya. Tidak seperti ketika kita tadi melalui jalur antara Pacitan Ponorogo. Ini adalah jalur pedesaan yang berada di Kecamatan Tegalombo dan juga Kecamatan Bandar. Ya, kita sebentar lagi akan masuk Desa Taunan. Nah, ini Desa Taunan baru. Oke, lah ini kita masuk di salah satu pasar tradisional yang ada di Desa Taunan tadi. Kebetulan saya juga agak bingung sehingga saya tanya dulu ini kepada warga kalau arah Watu Patok kemana gitu. Ternyata harus belok kiri. Nah, ini sekali lagi ini baru saja tadi saya dari Desa Taunan menuju Desa Watu Patok. Jalurnya ya seperti ini, naik turun ya. Jalannya cukup sempit tapi alhamdulillah pas kondisinya ini cukup bagus. Artinya meskipun sempit tapi tidak berlubang. Nah, ini bisa kita lihat ya salah satu pemandangan di Desa Taunan ini tadi Mas Yan. Nah, ini saya sempat berhenti sejenak untuk mengambil gambar suasana pedesaan yang berada di Desa Taunan. Oke, padi-padi menghijau, gunung-gunung juga menghijau, Masya Allah. Nikmat yang luar biasa, pemandangan yang indah, dan kita bisa menikmatinya dengan santai. Iya, itu dia bisa kita lihat ya persawahannya. Ini padahal di atas puncak gunung ini ya. Jadi ini pada ketinggian kurang lebih ya 800-an meter dari atas permukaan laut. Mungkin bisa sampai 1000 ya, karena ini cukup tinggi dataran ini. Dan saya masih akan terus melanjutkan menuju ke Desa Watu Patok. Ya, bisa kita lihat, bisa kita rasakan suasananya. Ya, hutan-hutan gitu ya. Kemudian juga sawah-sawah. Ya, jalan-jalan yang berkelok-kelok gitu, tapi asik ya. Itu bisa kita lihat tuh. Wah, berarti kita akan berada pada ketinggian ini ya, itu gunung-gunung yang di sebelah sana kelihatan sekali bahwa kita memang berada di ketinggian. Oke, kita lanjut. Sebentar lagi kita akan masuk ke Desa Watu Patok ya. Ya seperti ini bisa kita lihat jalannya. Rumah ada yang di bawah jalan, ada yang di atas jalan, sudah biasa karena memang jalurnya ini dicari tentunya yang paling nyaman ya. Nah, ini dia, kita akan masuk ke Desa
Ploso dulu. Sebelum ke Watu Patok, kita masuk ke desa Ploso. Ini salah satu desa, tapi ini bukan Ploso Pacitan, karena di Pacitan itu juga ada desa Ploso ya, tapi ini Ploso yang ada di wilayah Kecamatan Bandar. Ya, sekali lagi wilayah ini memang terjauh ya, cukup atau mungkin termasuk yang terjauh lah dari pusat ibu kota kabupaten. Sehingga ketika ada koordinasi apa-apa, kalau ada lembaga pendidikan atau kantor apa yang ada di sini, memang cukup jauh. Dan ini salah satunya memang saya akan menuju salah satu madrasah binaan saya untuk mengadakan pendampingan. Ya, ini saya akan menuju ke Madrasah Aliyah Nurul Fikri yang ada di Watu Patok dan nanti berakhir di Madrasah Aliyah Madrasah Aliyah Ma'arif Bandar. Nah, ini kita sudah masuk desa Bandarnya ini. Berarti Watu Patok. Oke, jadi ini kita sudah lanjut, kita sudah masuki desa Bandar untuk menuju ke MA Ma'arif ya, MA Ma'arif Bandar. Saya bersama dengan dikawal itu di depan. Tadi kami dijemput karena memang belum hafal jalur ya. Nah, ini pas kebetulan hujan ya. Nah, ini situasi kalau sudah hujan seperti ini kita tidak bisa atau tidak berani berjalan terlalu cepat ya. Karena memang jalannya sempit, apalagi kalau hujan deras seperti ini, sementara jalurnya ini ada di puncak gunung ya. Yang sebelah kanan kirinya ini meskipun tidak terlihat itu banyak yang sebenarnya jurang ya. Sebenarnya jurang, tapi kita nggak begitu terasa kalau masuk ke daerah seperti ini ya. Ya, ini kalau ini kebetulan ini sawah ini ya, persawahan ya, ini kelihatan. Nah, ini kita akan belok kiri menuju pusat kotanya Kecamatan Bandar. Nah, ini dia. Ini adalah pusat ibu kotanya Kecamatan Bandar. Berada di puncak gunung, tapi ternyata juga aktivitas masyarakatnya juga luar biasa ya. Ada perkantoran-perkantoran, ada toko-toko yang cukup besar, bank, perbankan dan sebagainya. Ini semua sudah ada di sini. Alhamdulillah, saya sudah hampir sampai di tujuan saya yang terakhir, yaitu nanti di MA Ma'arif Bandar. Perlu diketahui oleh pemirsa, untuk Ma'arif MA Nurul Fikri itu tidak saya videokan ya, karena mungkin terlalu panjang durasinya. Dan ini kita langsung masuk ke daerah Kecamatan Bandar atau di desa Bandarnya sendiri ya, desa Bandar, Kecamatan Bandar gitu ya, jadi istilahnya kerajaannya. Ini saya sempat ambil gambar salah satu daerah di sekitar Pondok Al-Ikhlas, yayasan yang membawai MA Ma'arif Bandar. Alhamdulillah, ini kita sudah sampai di lokasi MA Ma'arif Bandar. Nanti kegiatan saya di sini juga akan mengadakan pendampingan, akan mengadakan sharing dengan tenaga pendidik di sini, para pengelola di sini, supaya ke depan bagaimana mengelola madrasah dengan lebih baik lagi. Baik, terima kasih para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Baru saja saya mereview jalur Pacitan Ponorogo sekaligus kunjungan saya di salah satu atau salah dua madrasah binaan saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan barangkali ada yang berminat jalan-jalan ke sini, silahkan, karena pemandangannya sangat luar biasa. Cuman harus hati-hati karena memang jalurnya cukup ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.